Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tentunya kita harus bergairah ya Bapak Ibu ya. Harus tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang bergairah karena memiliki tujuan Tuhan. Bergairah karena memiliki tujuan Tuhan. Pesan Tuhan ini sangat penting untuk kita sama-sama pelajari Bapak Ibu. Pesan Tuhan ini datang secara khusus untuk setiap kita. Untuk mengajar, untuk menuntun kita, untuk menolong kita. Untuk apa? Untuk sampai kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Kalau kita lihat pesan Tuhan ini, seharusnya seperti inilah yang sesungguhnya kita jalani dalam kehidupan setiap kita. Yaitu bergairah, bersemangat. Karena apa? Karena kita memiliki tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Jangan berkata bahwa kita tidak punya tujuan Tuhan Bapak Ibu. Kita punya tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan punya rancangan yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan memberikan rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Itu sebenarnya tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Artinya gini Bapak Ibu, artinya adalah tidak ada alasan bagi kita yang percaya untuk tidak bergairah dalam Tuhan. Katakan amin. Tidak ada alasan buat kita. Kecuali gini Bapak Ibu, kecuali orang itu sakit. Sakit dalam hal apa nih? Kita perlu pelajari sama-sama. Sakit dalam hal apa? Sakit dalam hal pendengaran. Ya, tidak bisa mendengar dengan jelas, tidak bisa menerima dengan jelas, tidak bisa memahami dengan jelas. Terhadap apa? Terhadap setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Alkitab berkata pikiran mereka telah menjadi tumpul di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Ada selubung yang menutupi sehingga tidak mengerti. Sehingga tidak memahami, sehingga tidak menangkap apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Artinya jangan sampai kita membiarkan sakit secara rohani, ini berbahaya. Karena dampaknya adalah kehilangan gairah dalam mengikut Tuhan. Kehilangan tujuan ketika kita menjalani hari-hari kita. Tidak boleh membiarkan sakit secara rohani. Karena kita sulit menangkap tentang tujuan Tuhan. Sakit secara jasmani saja kita sulit menangkap sesuatu Bapak Ibu. Sama halnya dengan sakit secara rohani. Ya kan? Membiarkan penghalang-penghalang, dikatakan pikiran mereka menjadi tumpul. Ada selubung, ada penutup. Nah, kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Nah, kita mau lihat firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai 27. Tetapi kita akan bacakan ayat 26 saja Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Bagian ini yang akan kita bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Pesan Tuhan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala pada hari Minggu Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita menangkap ya. Kita boleh tangkap dan kita boleh aplikasikan di dalam kehidupan setiap kita. Karena ini penting sekali untuk kita sama-sama bahas. Nah, sebelum kita jauh Bapak Ibu, saya akan membacakan tentang inti pesan Tuhan. Apa yang menjadi inti pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita itu ada di Warta Jemaat Bapak Ibu. Tapi saya akan bacakan untuk kita supaya kita mendengarnya berulang-ulang dan kita boleh tangkap. Inti pesan Tuhan ini adalah Tuhan sedang menekankan pentingnya hidup orang percaya yang memiliki tujuan Tuhan di dalamnya. Bukan hidup yang sekedar asal dijalani. Wah, ini yang Tuhan tekankan.
Ada orang-orang percaya yang senang menggunakan istilah mengalir saja. Sering nggak kita dengar kata-kata ini Bapak Ibu? Waduh, sering banget. Mengalir. Nah, istilah-istilah seperti ini sebetulnya menunjukkan bahwa sebetulnya orang-orang tersebut tidak memiliki tujuan yang pasti. Apalagi memiliki tujuan Tuhan. Saya akan lanjutkan lagi Bapak Ibu. Tujuan Tuhan dalam hidup akan membuat seorang percaya mulai memfokuskan pandangan matanya, mengarahkan langkah kakinya, lalu memiliki semangat untuk menyelesaikan dengan baik. Menyelesaikan dengan baik. Ingat Rasul Paulus, berat apapun tantangan yang dihadapi, ia terus berlari untuk menyelesaikan pertandingannya. Karena ia memiliki tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan begitu penting bagi hidup orang percaya. Ini pesannya masih panjang Bapak Ibu. Tetapi saya akan bacakan ya, supaya kita sama-sama tangkap. Dikatakan gini, melalui pesannya ini Tuhan menyatakan bahwa tidak sedikit orang percaya saat ini yang menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Rutin, hampa atau kosong, atau kehidupan yang lelah, atau yang melelahkan. Akhirnya, setiap orang memiliki pandangan sendiri-sendiri mengenai hidup. Hal ini dipengaruhi oleh karena aktivitas dan pergumulan hidup dari setiap orang yang berbeda-beda. Lalu apa kata Alkitab mengenai hidup itu? Ini yang jawaban Alkitab. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup itu adalah pertandingan. Itu Tuhan berikan melalui Rasul Paulus Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan hidup adalah pertandingan, artinya gini Bapak Ibu. Setiap kita, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, menghadapi namanya pertandingan. Katakan amin Bapak Ibu. Setuju nggak Bapak Ibu? Atau hanya orang-orang dewasa yang ikut bertanding? Enggak. Semua usia ikut bertanding. Tapi pertandingannya masing-masing. Ya kan? Sesuai dengan tantangannya masing-masing Bapak Ibu. Nah, hari Minggu Bapak Gembala sudah sampaikan satu hal. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan juga belajar satu hal saja. Ya, kemarin Pak Ishak sampaikan tangkap baik-baik tujuan Tuhan dan mulai hidupi. Ya, dalam kurung masuk ke dalam gelandang pertandingan dan larilah begitu rupa. Nah, saya tidak akan mau jauh-jauh dari poin ini Bapak Ibu. Yang harus kita pelajari pagi hari ini adalah gini Bapak Ibu. Ini yang menjadi perenungan kita. Tuhan mau kita masuk ke dalam gelanggang pertandingan dan memenangkannya. Tuhan mau kita masuk ke dalam gelanggang pertandingan dan memenangkannya. Ini sangat penting buat kita Bapak Ibu. Karena banyak orang yang masuk ke dalam gelanggang pertandingan tetapi tidak memenangkannya. Dan hari ini Tuhan mau kita memenangkan pertandingan. Gelanggang pertandingan apapun kita harus menangkan. Amin Bapak Ibu. Kita akan belajar kepada pribadi Rasul Paulus Bapak Ibu. Nanti kita mau lihat firman Tuhan. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 25. Ini yang menjadi dasarnya Bapak Ibu. Ayat 24 sampai 25 demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di ayat 24 dalam terjemahan lama menggunakan kata kemenangan di sana. Ya, supaya kamu, itu terjemahan lama, supaya kamu beroleh kemenangan. Sedangkan dalam terjemahan baru dikatakan, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Pertanyaannya memperoleh apa nih? Terjemahan lama mengatakan supaya kamu beroleh kemenangan. Artinya Tuhan mau kita memasuki setiap gelanggang pertandingan
untuk memenangkannya. Ya. Dan untuk memenangkan setiap pertandingan, kita bisa lihat ada 3 poin yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui ayat yang kita bacakan. Yang pertama adalah harus menguasai diri dalam segala hal. Ini kunci pertama. Supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama adalah harus menguasai diri dalam segala hal. Kira-kira ini mudah atau Bapak Ibu? Mudah apa enggak Bapak Ibu? Sulit ya? Kata menguasai diri dalam segala hal itu sesuatu yang sulit kita lakukan. Tetapi ini yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus. Harus menguasai diri dalam segala hal. Apa saja yang harus kita kuasai? Bisa hati kita, pikiran kita, perkataan, tingkah laku, langkah-langkah yang kita ambil, bahkan keputusan-keputusan yang kita ambil. Menjaga hati jangan sampai ada noda. Jangan sampai bercacat celah. Itu di Efesus dikatakan. Tidak bernoda, tidak bercelah. Karena kata dalam segala hal. Bukan hanya satu pikiran saja yang kita jaga, tidak. Hati kita, perkataan kita mesti jaga. Langkah-langkah kita mesti kita jaga. Artinya kita harus hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan sebagai pedoman hidup kita. Kalau saya lemparkan pertanyaan ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi jika seseorang tidak menguasai dirinya? Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Jika seseorang, kita orang-orang percaya tidak menguasai diri dalam segala hal. Ini yang akan terjadi. Kekalahan dan kehancuran. Jadi jangan sampai mengizinkan kuasa kegelapan mengambil keuntungan apapun di dalam kehidupan setiap kita. Lewat pikiran-pikiran yang salah, lewat perkataan-perkataan yang salah. Lewat sikap kita yang salah. Perbuatan-perbuatan kita yang salah. Itu akan menyebabkan kita nanti mengalami kekalahan dalam hidup. Dua Timotius pasal 4 ayat 5. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, tetapi dikatakan gini. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Saya suka kata-kata lanjutannya nih Bapak Ibu. Sabarlah menderita. Kira-kira enak gak Bapak Ibu? Aduh gak enak. Disuruh sabar menderita tuh gak enak. Selanjutnya dikatakan lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayanan. Seharusnya bagian inilah yang harus kita lakukan bersama. Harus sabar dalam menderita. Penderitaan apa yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu? Tantangan apa yang kita hadapi hari-hari ini? Mungkin ada banyak pergumulan tantangan yang kita hadapi. Tapi saya mau sampaikan gini Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Asal kita masuk dalam gelanggang pertandingan tersebut. Jangan jadi penonton. Seorang penonton tidak akan memenangkan apapun dalam kehidupannya. Yang memenangkan adalah orang yang mau turun. Dan mengambil bagian dalam pertandingan tersebut. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Baik tidak baik keadaannya kan. Tunaikan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai akhir hidup kita. Sampai garis finish. Kira-kira mudah Bapak Ibu? Tidak mudah. Ketika firman Tuhan mengatakan sabarlah dalam penderitaan. Itu bukan sesuatu, ketika saya renungkan bukan sesuatu yang mudah. Tantangan yang kita hadapi hari-hari ini bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Jadi kunci yang pertama yang kita pelajari adalah harus menguasai diri dalam segala hal. Yang kedua adalah tetaplah berfokus kepada tujuan akhir. Ini bagian B ya Bapak Ibu. Tetaplah berfokus kepada tujuan akhir. Apa tujuan akhirnya Bapak Ibu?
Ini yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Di bagian 25b, kita mau lihat. Di ayat 25 bagian B. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ini tujuan yang saya sampaikan. Tetapi kita, untuk apa? Memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dari ayat ini kita bisa melihat dengan tegas Paulus menyampaikan, tetapi kita artinya semua orang-orang yang percaya. Ya, tentunya sungguh-sungguh ya sama Tuhan ya. Untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Apa sih yang dimaksudkan tentang mahkota yang abadi? Yang dimaksudkan adalah keselamatan yang Tuhan janjikan. Itulah mahkota, itulah hadiah yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mengiring Tuhan tentunya. Ada keselamatan, ada mahkota yang Tuhan sediakan kepada orang-orang yang bersungguh hati dalam mengiring Tuhan. Makanya Paulus kalau kita lihat dalam kehidupan Paulus begitu bergairah Bapak Ibu. Hidupnya tidak statik. Hidupnya tidak mendat-mendat kayak gitu Bapak Ibu. Tapi terus bergairah melayani Tuhan. Bergairah memberitakan Injil. Bergairah memberitakan kabar baik kepada semua orang. Nah, kita bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Ya, demikian firman Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Wah, ini kalimat lanjutannya ini sangat luar biasa. Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus mengatakan, tetapi itu bukan hanya kepadaku, tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita adalah orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang terus mempersiapkan diri dalam segala hal. Jadi kalau Rasul Paulus bergairah, seharusnya gini Bapak Ibu, kita juga harus bergairah, betul ya? Kalau Paulus begitu bergairah, harusnya kita juga begitu bergairah, karena kita memiliki tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Itu bagian B. Bagian terakhir ini Bapak Ibu. Bagian C-nya adalah kita harus memutuskan untuk tetap berlari ketika banyak orang memilih untuk berhenti berlari. Ini agak panjang Bapak Ibu. Kita harus memutuskan untuk tetap berlari ketika banyak orang memilih untuk berhenti berlari. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 berkata, karena itu larilah begitu rupa. Bapak Ibu nanti baca di Warta Jemaat. Dikatakan gini, kalau di Warta Jemaat dikatakan gini Bapak Ibu, hidup adalah pertandingan. Kadang gini Bapak Ibu, keadaan yang sulit, keadaan yang kurang menyenangkan, keadaan mungkin yang gelap menurut pandangan kita. Kadang itu membuat orang-orang percaya itu terhenti dalam pertandingan. Kadang kesulitan membuat kita memutuskan berhenti. Ketika menghadapi berbagai tantangan, kadang-kadang aduh Tuhan rasanya berat sekali ya. Akhirnya nanti Bapak itu berdampak. Kita tidak akan sampai kepada tujuan Tuhan. Contoh yang saya mau ambil gini Bapak Ibu. Kita pernah pelajari tentang 2,5 suku Israel yang tidak ikut menyeberang sungai Yordan ke tanah perjanjian. Atau tanah Kanaan. Suku apa saja? Suku Gad, Ruben, dan setengah suku Manasye. 2,5 ini tidak memutuskan
untuk melanjutkan perjalanan mereka menyeberangi sungai Yordan untuk sampai ke tanah perjanjian atau Kanaan. Mereka apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka memilih untuk berhenti. Mereka berhenti di mana? Di tanah Gilead. Pertanyaan saya gini Bapak Ibu. Apakah tanah Gilead itu adalah tujuan Tuhan bagi bangsa Israel? Bukan ya seharusnya ya. Tujuan Tuhan yang sesungguhnya di mana? Tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi ada sebagian suku memutuskan untuk berhenti. Kadang juga masuk akal juga alasannya Bapak Ibu. Apa yang mereka lakukan ketika memutuskan untuk tidak menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan Bapak Ibu? Mereka punya alasan banyak sekali. Karena mereka melihat ternak mereka banyak. Ketika mereka melihat tanah Gilead pada saat itu begitu cocok untuk peternakan mereka yang begitu banyak itu, akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di situ kan, di tanah Gilead. Tetapi kan kalau kita pelajari itu bukan tujuan Tuhan. Alasan mereka sebenarnya gini Bapak Ibu, ketika 12 pengintai diutus kan, mereka kan tahu jawabannya apa. Mereka melihat orang-orang perawakannya tinggi besar, orang raksasa-raksasa dikatakan. Ada orang yang mengatakan gini, kita akan ditelan habis sama mereka. Nah itu mungkin akan tertanam dalam pikiran mereka. Sehingga ketika mereka melihat tanah Gilead lebih bagus, akhirnya apa? Berbicara kepada Musa, kami tidak akan ikut menyeberang. Buat saya ketika mempelajari hal ini sebuah kekalahan dalam hidup. Karena kita tidak sampai kepada tujuan Tuhan yang Tuhan tentukan di dalamnya. Itu kekalahan. Itu bukan kemenangan, itu kekalahan. Karena apa? Mengambil keputusan sendiri. Padahal gini, mereka tahu tujuan Tuhan akhirnya kan. Kira-kira bangsa ini tahu gak Bapak Ibu? Apa tujuan Tuhan dalam hidup mereka? Mereka sangat tahu. Tetapi kadang-kadang gini, dalam perjalanan kita pun memilih gitu. Memilih untuk berhenti, memilih untuk tidak bergerak maju. Itu yang terjadi. Tetapi ini yang saya mau sampaikan. Tetaplah berlari ketika banyak orang memilih untuk berhenti berlari. Terus berlari, terus bergerak maju, terus hadapi tantangan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya kita akan sampai kepada tujuan Tuhan. Ada yang sampai gak ke tanah Kanaan Bapak Ibu? Ada. Itulah yang disebut dengan orang-orang pemenang. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang mengalami kemenangan sampai kepada tujuan Tuhan. Jadi poin ini yang dapat kita renungkan Bapak Ibu. Tuhan mau kita masuk ke dalam gelanggang pertandingan dan memenangkannya. Doa saya Bapak Ibu, biarlah setiap kita cakap menghadapi apapun di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita keluar menjadi pemenang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.